Sau. Bersama kita dalami pesan Al-Quran setiap hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Allah adalah pencipta, penguasa, dan perawat alam yang berada di antara dua titik terbit dan dua titik tenggelam. Sebelum ayat ke-17 yang akan saya jelaskan sebentar lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mengulang sebuah ayat yang nanti akan lebih sering diulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman ini, yang sudah sempat saya bacakan dan saya gali pesan-pesannya, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat atau karunia Allah yang manakah yang akan kalian dustakan? Dengan ini Allah ingin terus menggarisbawahi tentang betapa banyak, betapa agung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sudah Allah kisahkan sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya dari surat Ar-Rahman ini, maupun yang akan Allah sampaikan pada ayat-ayat yang setelah ini, yakni Allah adalah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta raya yang berada di antara titik terjauh orbit matahari, yakni di antara titik terbit dan titik tenggelamnya, serta alam yang berada di antara dua titik terjauh orbit bulan, yaitu titik terbit bulan dan titik tenggelamnya bulan. Tentu sekarang ini kita sudah memahami bahwa alam semesta jauh lebih besar, jauh lebih agung dari sekadar apa-apa yang terletak di antara titik terbit dan titik tenggelam matahari dan bulan. Tapi kita harus ingat bahwa ayat Al-Quran ini diturunkan di tengah masyarakat di Jazirah Arab di abad ke-6-7 Masehi, yang di dalamnya belum dikenal sains astronomi. Jadi bagi masyarakat yang hidup di masa itu yang hanya bisa melihat alam ini dengan mata telanjang, maka yang mereka anggap sebagai alam raya itu adalah bagian dari alam ini yang berada di dalam cakupan orbit gerakan dua benda angkasa besar, yakni matahari yang terbit di pagi hari dan tenggelam di senja hari, serta bulan yang terbit di malam hari dan tenggelam di waktu pagi, ya. Nah, jadi Allah sebetulnya dengan ayat ini ingin menyatakan sesuatu yang di dalam ayat lain, misalnya di dalam surat Al-Fatihah dikatakan bahwa Dia adalah Rabbul Alamin, bahwa Allah adalah pencipta, penguasa, pengatur semua alam. Ya, kita sekarang sudah mengetahui bahwa yang dimaksud semua alam adalah jauh lebih luas daripada alam yang dibatasi oleh orbit matahari dan orbit bulan. Ya, dengan ini Allah juga ingin mengatakan bahwa bukan saja Allah itu menguasai apa saja yang ada yang membentuk alam raya ini, ya, tapi pada saat yang sama Allah menguasainya, betapapun besarnya alam itu. Bahkan sekarang kita ketahui bahwa alam itu tidak pernah berhenti meluas, jadi the ever expanding universe, dan Allah menguasai itu tanpa kesulitan. Allah pun mengaturnya sehingga alam semesta raya yang begitu dahsyat, begitu besar, begitu complicated, begitu tak terhitung jumlah benda-benda angkasa yang ada di dalamnya, Allah atur itu dengan begitu rapi sehingga tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi gerakan yang berhenti, yang kalau saja itu terjadi, maka sesungguhnya alam semesta ini akan mengalami kiamat. Dengan ayat ini Allah ingin menunjukkan betapa dahsyat kekuasaannya, tapi pada saat yang sama juga betapa penuh kasih
Allah SWT terhadap manusia yang menjadi penghuni alam ini, sehingga Allah pastikan bahwa pengaturannya begitu rapi, bahkan begitu indah, dan memberikan kepastian kepada manusia agar manusia bisa hidup dengan penuh kenyamanan, dengan penuh pemahaman, dengan penuh keteraturan, demi mendukung kebahagiaan hidupnya di muka bumi sebagai salah satu planet yang berada di dalam alam raya yang begitu besar ini.